Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Indi Rahmani Srina, yang kedua ada Elsa Bani Putri, yang ketiga ada Marilia Nambira, yang keempat ada Ramal Diansa, dan yang kelima ada Muhammad Lutfi Febrian. Definisi konflik dibacakan oleh Indi. Definisi konflik. Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus yang di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Yang kedua ada penyebab konflik yang dibacakan oleh Marilia. Penyebab konflik. Yang pertama ada perbedaan antar perorangan. Perbedaan antar perorangan dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Karena setiap manusia pastinya tidak pernah ada kesamaan yang baku antara orang yang satu dengan yang lain. Perbedaan kebiasaan dan perasaan dapat menimbulkan kebencian dan amarah sebagai awal timbulnya konflik. Yang kedua ada perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan identik dengan daerah yang berbeda, tidak menutup kemungkinan mereka yang berasal dari daerah yang sama memiliki kebudayaan yang berbeda karena kebudayaan lingkungan keluarga yang membesarkannya tidaklah sama. Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik bahkan kekerasan sosial. Yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi munculnya konflik sosial karena kepentingan itu sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup itu sendiri. Ketika individu berhasil memenuhi kepentingannya, maka akan merasa kepuasan. Sebaliknya, ketika mengalami kegagalan dalam memenuhi kepentingannya, maka akan menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Jenis-jenis konflik dalam suatu organisasi yang akan dibacakan oleh Al-Safani. Konflik dibedakan menjadi 7 macam, yaitu konflik antara atau dalam peran sosial. Misalnya antara peran-peranan dalam keluarga atau profesi. Yang kedua itu ada konflik antara kelompok-kelompok sosial. Nah, yang ketiga itu ada konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Yang keempat itu adalah konflik antar satuan nasional. Yang kelima itu ada konflik antar atau tidak antar agama. Yang ketujuh itu ada konflik antar politik. Yang kedelapan itu ada konflik individu dengan kelompok. Permasalahan konflik. Permasalahan agama yang menimbulkan konflik. 5 konflik agama terbesar di Indonesia yang akan dibacakan oleh Rama. Perselisihan agama di Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berjalan di bawah hukum syariat Islam. Pemerintah memberikan peraturan spesial untuk Aceh agar tidak memerdekakan diri sendiri serta mendirikan negara khilafah seperti yang rakyatnya tuntut zaman dahulu. Demonstran dari kubu Islam menginginkan pemerintah untuk membongkar beberapa gereja Kristen di Aceh. Yang kedua ada konflik Poso. Pada tahun 1990-an, Poso dipenuhi oleh penduduk beragama Islam. Namun seiring berjalannya tahun, banyak orang luar yang datang ke Poso hingga agama Kristen menjadi dominan. Kurangnya peran pemerintah membuat konflik ini membuat selama puluhan tahun dengan jumlah korban jiwa sangat tinggi. Yang ketiga ada konflik Tanjung Badai. Pada 20 Juli 2016, 11 wihara dan 2 yayasan dirusak oleh warga mengamuk di Tanjung Badai, Sumatera Utara. Beberapa bangunan di samping tempat beribadah umat Buddha tersebut hangus terbakar, termasuk 8 mobil dan beberapa motor yang berparkir di depannya. Terus hal ini disulut oleh konflik agama antara umat Islam dan Buddha. Yang keempat ada konflik Sampang.
pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan penganut Islam Syiah. Perselisihan keyakinan tersebut menelan korban. 2 orang warga Syiah tewas sementara 6 lainnya mengalami luka berat dan harus dirawat di rumah sakit setempat. Konflik Sampang berawal di tahun 2004 dan berpuncak pada pembakaran rumah Ketua Ikatan Jamaah Al-Ahabait atau yang dikenal sebagai IJAB. Yang kelima ada konflik Papua. Konflik tersebut dimulai dengan tuntutan Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura atau PGGJ untuk membongkar menara masjid di Al-Aqsa Sentani. Alasan dibalik tuntutan PGGC adalah menara Masjid Al-Aqsa Sentani yang dibangun terlalu tinggi dari bangunan-bangunan lain di sekitarnya, sehingga dikhawatirkan menghalangi pemandangan yang membuat gereja di sampingnya tempat terempit sehingga membuat Kementerian Agama ikut angkat bicara dan turun tangan. Upaya-upaya mengatasi konflik beragama. Berikut adalah upaya-upaya penyelesaian yang akan dibacakan oleh Indi. Adalah upaya-upaya penyelesaiannya. Pertama, masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antar agama sendiri dengan yang lain. Masyarakat harus mempererat tali persahabatan atau berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Yang keempat, masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur atau membaurkan ke masyarakat sekitar. Yang kelima, dalam masyarakat harus ada keadilan dan rasa ketidakadilan itu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Di sini ada quotes dari Mahfud MD yang akan dibacakan oleh Rama. Toleransi itu dasarnya bukan semua agama sama, tapi pemeluk setiap agama menghormati pemeluk agama lain yang meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Tertuliskan Mahfud MD. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.